Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Muntamah dari kelas ESC. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus berita ataupun artikel berita yang dimana berkaitan dengan perlindungan konsumen. Di sini terdapat berita bahwa Kemendak temukan 31.553 debit air yang tidak higienis masih menggunakan atau masih mendapat pelanggaran yang dimana berkaitan dengan perlindungan konsumen di masyarakat. Bahwa diketahui Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ungkap beragam kasus pelanggaran konsumen yang masih terjadi di lapangan. Pemerintah terus berkomitmen menggalakkan perlindungan konsumen. Adapun dari kasus yang ditemukan ini bahwa ditegaskan oleh Direktur Jenderal BKTN Ferry Angrijono memaparkan bahwa ada salah satu pelanggaran konsumen yang masih sering terjadi di layanan depot air minum. Dugaannya pelanggaran DAM lainnya meliputi alat ultraviolet yang sebagian besar sudah melewati batas maksimal pemakaian dan 1.123 DAM yang masih bersertifikat. Dari berita tersebut dapat kita analisis tersebut yaitu berita dari depot air minum itu dari Kementerian Perdagangan sudah mengantongi kasus bahwa air galon sekarang ditemui tidak higienis. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran karena sebagai konsumen merasa tidak terlindungi. Selain itu, konsumen memiliki hak dan kewajiban dilindungi atas kenyamanan dan keamanan untuk konsumsi. Selain itu, terdapat kasus dalam penjualan emas dan BBM. Dalam kasus penjualan emas dan BBM ini, kita temui juga yang masih terdapat kejanggalan di mana masih menimbulkan kerugian bagi konsumen. Adapun hak dan kewajiban konsumen, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang ataupun jasa. Selain itu, hak konsumen itu memilih barang ataupun jasa setelah mendapatkan barang ataupun jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang setelah dijanjikan. Selain itu, informasi yang jelas dan tepat dalam kondisi suatu barang. Selain hal tersebut, konsumen juga didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang telah digunakan. Mendapatkan advokasi perlindungan itu juga penting bagi konsumen. Pembinaan serta pendidikan konsumen ini sebagai bentuk upaya untuk hak atas konsumen. Selanjutnya, diketahui bahwa sebagai produsen masih mengutamakan barang atau jasa, akan tetapi masih belum maksimal untuk mengolahnya. Dilihat dari kasus berita yang telah disampaikan di atas bahwa produsen masih belum mengutamakan kenyamanan konsumen dengan mengabaikan kesehatan konsumen. Selain kasus air galon, terdapat penjualan emas yang dimana dalam penjualan produk emas tersebut dengan memanipulasi berat gelang, dengan menambahkan material kabel di dalamnya, serta penjualan perhiasan emas dengan kadar dan hasil uji kadar emas di bawah yang dijanjikan oleh konsumen. Nah, itu merupakan bentuk ketidakadilan bagi konsumen. Selain kasus emas, terdapat kasus BBM di mana jika flow meter tidak ditera akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Selain air galon, emas ataupun penjualan emas ataupun BBM perlu adanya
konfirmasi ataupun menindaklanjuti bagaimana ketika kita akan membeli ataupun kita harus berhati-hati untuk dalam membeli suatu barang ataupun jasa. Nah, dari kasus air galon di atas, bahwa solusi yang kita ambil bahwa terdapat banyak kasus perlindungan konsumen masih diabaikan, khususnya dalam pembelian air galon yang masih belum higienis. Dengan adanya hal tersebut, perlu adanya kecermatan untuk membeli air galon. Para konsumen diberi edukasi statik untuk memilih produk yang higienis itu bagaimana, seperti mempertahankan penggunaan sinar UV serta kebersihan tempat galon. Ini menjadi pertimbangan agar kita sebagai konsumen memiliki kewajiban untuk dilindungi dan berhak untuk memilih barang ataupun produk yang sesuai. Kita sebagai para konsumen harus berhati-hati serta cermat. Yang perlu kita tegaskan bahwa pembeli harus mengantongi kewajiban serta harus beritikat baik untuk jika barang yang diterima itu tidak sesuai. Adapun kewajiban pelaku usaha itu melakukan kegiatan usahanya dengan beritikat baik juga, memberikan informasi yang jelas, memperlakukan melayani konsumen dengan baik, menjamin mutu suatu barang, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji serta mencoba barang dagangannya, memberi kompensasi serta memberi ganti rugi jika barang tersebut tidak sesuai. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dari kasus berita tersebut. Dan akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.